Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 21. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Transaksi bisnis. Jenis transaksi bisnis apa? Ketiga pemimpin yang awalnya mengira Xiao Yan ingin berbalik melawan mereka, tercengang ketika mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan. Mereka langsung bertanya tidak yakin. Xiao Yan tersenyum dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, keuntungan di kota Feng memang sangat kaya. Saya dapat mengizinkan 3 faksi Anda untuk menempati bagian di kota Feng. Apa yang kepala Xiao ingin kita lakukan? Ketiga pemimpin itu saling memandang, sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu dengan hati-hati bertanya. Mereka tidak percaya bahwa kue akan jatuh dari langit tanpa alasan. Saya memiliki musuh yang cukup kuat. Meskipun saya sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka, mengingat kekuatan saya saat ini, saya masih membutuhkan beberapa pembantu. Tatapan Xiao Yan mengunci mereka bertiga dan tertawa terbahak-bahak. Saya hanya meminta Anda 3 pemimpin untuk membantu saya saat itu. Xiao Li, yang mengerutkan kening, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sebelumnya dari belakangnya, juga mulai rileks. Musuh yang disebutkan Xiao Yan secara alami adalah Mystic Cloud Sect. Dia jelas sadar di dalam hatinya, bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, dia lemah dalam jumlah. Di sisi lain, Mystic Cloud Sect memiliki banyak ahli, dan fondasi yang kuat. Dengan hanya mengandalkan sedikit skrim kecil mereka, ada perasaan tak berdaya dari lalat capung yang berusaha mengguncang pohon besar. Niat yang dia katakan sebelumnya adalah bahwa dia ingin datang ke wilayah pojok hitam untuk memperluas dan memperkuat fraksinya. Namun, jika dia mengandalkan metode ini, setidaknya akan membutuhkan 1 tahun, sebelum mereka dapat mencapai kekuatan untuk bersaing dengan Mystic Cloud Sect. Metode Xiao Yan saat ini untuk mengumpulkan bantuan dari faksi lain dalam wilayah sudut hitam akan memiliki hasil tercepat. Namun, mereka perlu kehilangan sejumlah keuntungan. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan perseteruan darah yang tercipta dari penghancuran klan musuh. Ketiga pemimpin itu terkejut saat mendengar ini. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit tidak stabil. Xiao Yan masih perlu mengumpulkan pembantu meskipun kekuatannya saat ini seberapa kuat musuhnya. Meskipun keuntungan kota Feng kaya, tidak ada gunanya jika mereka akhirnya ditarik ke dalam api unggun. Bolehkah aku tahu faksi mana di benua itu yang merupakan musuh yang disebutkan oleh kepala Xiao? Wanita cantik berbaju seksi itu akhirnya tak bisa menahan buka mulut untuk bertanya sesaat kemudian. Xiao Yan tertawa pelan. Rasa dingin yang pekat samar-samar terlihat di matanya yang hitam pekat, meskipun faksi itu telah bersembunyi di salah satu sudut seperti kura-kura selama bertahun-tahun, kupikir semua orang seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Kekaisaran Jiama, Sekte Awan Berkabut. Suara samar dan dingin perlahan keluar dari mulut Xiao Yan, sebelum bergema di dalam aula besar. Sekte Awan Berkabut. Ketiga pemimpin itu dengan lembut menggumamkan nama yang agak akrab ini di mulut mereka. Ekspresi mereka berubah beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang satu sama lain, sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu menyuarakan pikirannya, sepertinya aku telah mendengar berita tentang faksi ini. Jika berita yang saya peroleh benar, Mystic Cloud Sect memiliki seorang elit Dozong. Ya, saya juga telah mendapatkan berita sebelumnya bahwa seorang elit Dozong telah muncul di dalam kekaisaran Jiama. Namanya sepertinya dipanggil Yun San. Wanita cantik berbaju seksi juga mengingat sedikit saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa ketiga pemimpin itu telah mendengar tentang Mystic Cloud Sect. Meskipun wilayah sudut hitam berjarak puluhan ribu kilometer dari kekaisaran Magia, itu tidak akan menghalangi beberapa berita yang sangat penting untuk menyebar. Dozong. Seorang ahli dari kelas ini dapat dianggap sebagai ahli kedudukan tertinggi bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doki. Oleh karena itu, berita mulai menyebar seperti api setelah menyebar dari kekaisaran Jiama. Para pemimpin dari 3 faksi besar saling memandang. Sesaat kemudian, mereka menggelengkan kepala dengan sikap agak malu. Orang tua berwajah bayangan itu tersenyum canggung kepada Xiao Yan dan berkata, "Kepala Xiao, kamu tidak bisa menyalahkan kami atas keputusan ini. Wilayah sudut hitam berjarak ribuan kilometer dari Mystic Cloud Sect. Bahkan dengan kecepatan kami, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Selain itu, kekuatan Mystic Cloud Sekte memang kuat. Itu bisa dianggap agak terkenal bahkan di seluruh wilayah barat laut benua. Saya pikir tidak akan mudah untuk membalas dendam bahkan dengan bantuan kami. Kekuatan Mystic Cloud Sekte dapat dianggap mendekati faksi tingkat pertama, bahkan di seluruh bagian barat laut benua.
Jika faksi tingkat pertama dari wilayah sudut hitam ini ditempatkan di seluruh benua, jelas bahwa peringkat mereka akan sedikit lebih rendah. Jika seseorang ingin menemukan satu faksi dalam seluruh wilayah sudut hitam, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang mampu melampaui Misty Cloud Sect. Black Lions sebelumnya mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Misty Cloud Sect, tapi itu adalah aliansi dan bukan satu faksi. Tentu saja, jika Xiao Yan mampu mengumpulkan faksi di seluruh wilayah sudut hitam, dia secara alami akan jauh melampaui Sekte Awan Berkabut. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyatukan semua orang di tempat yang kacau ini. Kalian bertiga pasti takut kalau Xiao Yan tidak bisa berurusan dengan Misty Cloud Sect, dan akhirnya akan menyeret kalian semua ke dalam kekacauan, kan? Xiao Yan tidak marah dengan reaksi orang-orang ini. Dia hanya tertawa pelan. Mereka bertiga tersenyum malu tapi tidak berusaha membela diri. Selain Yun San, Misty Cloud Sect tidak akan memiliki lebih dari 3 elit Do Huang secara total. Sisanya sebagian besar adalah sesepuh di kelas Do Huang atau Do Ling, dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Murid tingkat yang lebih rendah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Xiao Yan tertawa dengan suara lemah, kami juga memiliki seorang elit Do Zong. Adapun Do Huangs, apakah ada orang yang lebih kuat dari Han Feng? Oleh karena itu, kita hanya perlu menemukan beberapa pembantu yang memenuhi syarat untuk membantu kita melawan kekuatan besar dari Misty Cloud Sect. Ini tidak sulit untuk kalian bertiga. Mata ketiga pemimpin itu berkedip, tetapi mereka masih tetap diam. Mereka memang sekelompok orang yang tidak akan melakukan apa-apa tanpa melihat pahala. Alis Xiao Yan sedikit merajut saat melihat keheningan yang bersatu dari ketiga orang ini. Dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ambisi, gerbang Xiao, tidak berhenti di kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh Black Corner Region di masa depan. Mengingat kekuatan kami, keuntungan yang akan kami peroleh di masa depan, tak terhitung jumlahnya lebih besar dari sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantu saya tidak akan melupakan kalian semua ketika datang ke kue besar ini. Panas mendidih melonjak di dalam hati ketiga pemimpin ini ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Saat ini, gerbang Xiao memiliki Xiao Yan dan Do Zong yang misterius di belakangnya. Kekuatannya sudah melebihi aliansi hitam saat itu. Sepertinya tidak ada faksi dalam wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi sangat menarik bagi mereka. Namun, Sekte Misty Cloud sialan itu bukanlah biasa. Xiao Yan tersenyum sekali lagi saat melihat ekspresi ketiga orang yang berubah. Suaranya samar-samar mengeluarkan obat ampuh terakhir. Kalian semua seharusnya pernah mendengar tentang pil Huang yang perkasa, bukan? Ketiga pemimpin segera mengangkat kepala mereka ketika suara tenang terdengar. Tatapan mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Miti Huang Pil adalah pil obat yang dikenal berada di puncak pil obat tingkat 6. Efeknya sangat sederhana. Menggunakannya akan memungkinkan seorang elit Do Huang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Selain itu, pil Huang perkasa memiliki kegunaan lain, dapat memperbaiki tulang seseorang. Kekuatan obat yang tersisa setelah peningkatan kekuatan seseorang akan membantu memperkuat tubuh orang yang telah mengkonsumsinya. Meskipun penguatan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan jenis penguatan menakutkan yang dialami Xiao Yan di bawah tanah, itu masih dapat meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara signifikan. Sederhananya, efek dari Miti Huang Pil dan Do Spirit Pil serupa. Namun, pil Do Spirit hanya berguna untuk Do Huang, sedangkan pil Huang perkasa sangat berguna bagi seorang elit Do Huang. Selain itu memiliki efek tambahan memperkuat tulang seseorang. Bahkan tanpa efek ini, itu masih akan menjadi salah satu pil obat yang paling dicari oleh seorang elit Do Huang. Daya pikat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang terlalu menarik bagi mereka. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang mencapai level Do Huang, bukanlah hal yang aneh bagi beberapa orang yang tidak beruntung, mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka 1 tingkat bahkan setelah beberapa tahun. Pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang akan selalu memiliki daya pikat terbesar. Karenanya, ketiga pemimpin tidak menyembunyikan keinginan di dalam hati mereka. Pil obat semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Namun, kemungkinan Han Feng sendiri yang memiliki kemampuan untuk memperbaikinya di dalam seluruh wilayah sudut hitam. Namun, mereka tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk menghabiskan upaya untuk memperbaiki pil obat semacam ini untuk mereka.
Itulah alasan mengapa hati mereka terangkat ketika Xiao Yan menyebutkan nama ini. Chief Xiao mampu memperbaiki, Miti Huang Pil. Kegembiraan liar di mata mereka bertiga, perlahan mulai menghilang beberapa saat kemudian. Pemimpin geng singa liar yang bersenjata telanjang, adalah orang pertama yang tanpa sadar bertanya. Dua orang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan, ketika mereka mendengar kata-kata ini. Miti Huang Pil, adalah pil obat tingkat 6 puncak. Saat itu, bahkan peluang keberhasilan Han Feng, saat memurnikannya tidak terlalu tinggi, apalagi Xiao Yan yang sangat muda ini. Saya tidak akan menyebutkan ini di depan kalian bertiga, jika saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Suhu seluruh aula segera melonjak setelah munculnya nyala api. Bahkan udaranya menjadi sangat kering. Ini adalah api surgawi. Mata mereka bertiga menyusut saat mereka melihat gumpalan api hijau giok. Kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menjadi elit Do Huangs, mereka jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki api surgawi. Terlepas dari kekuatan mereka, akan sangat merepotkan jika mereka menyentuh bahkan sedikit benda ini. Wajar jika saya memiliki modal untuk membunuh Han Feng. Xiao Yan memandangi ketiga orang itu saat dia berbicara dengan senyum tipis. Jari panjangnya menari dengan lincah saat gumpalan api hijau tua itu dengan patuh bertahan, dan menari di sekitar jarinya. Karena aku bisa membunuhnya, wajar saja kalau aku melampaui dia. Mengapa saya tidak bisa memperbaiki hal-hal yang dia bisa? Jika kalian bertiga setuju dengan kondisiku, aku pasti akan menyerahkan Miti Huang Pil begitu masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, Anda semua akan dapat menikmati keuntungan di wilayah sudut hitam yang akan membuat orang lain iri kepada Anda. Apa yang kamu katakan? Tawa lembut Xiao Yan mendarat di telinga mereka bertiga, menyebabkan napas mereka perlahan menjadi kasar dan berat. Wajah mereka berubah sedikit memerah, saat mata mereka bergerak dengan cepat. Hati mereka juga mengalami konflik besar. Xiao Yan berhenti mengatakan apapun dalam menghadapi konflik ketiga orang ini. Dia menyipitkan matanya, dan menunggu jawaban terakhir dari ketiga orang ini. Suhu gumpalan api hijau tua di jarinya juga dengan tenang naik dengan suasana hatinya, sementara dia menunggu. Ketiga pemimpin itu akhirnya pulih dari perjuangan mereka, ketika suhu aula naik ke tingkat tertentu. Mereka saling memandang sebelum akhirnya mengertakkan gigi, dan mengangguk dengan keras. Mereka akan berusaha sekuat tenaga dan mencari kekayaan bahkan di tengah bahaya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ketiga pemimpin akhirnya mengangguk dan setuju di bawah daya pikat, pil Huang perkasa, yang tidak bisa mereka tolak. Xiao Yan secara alami menghela nafas lega di dalam hatinya, saat melihat bahwa dia telah mencapai motifnya. Setelah mendiskusikan beberapa tindakan sederhana dengan mereka bertiga, tentang akomodasi mereka di kota Feng, dia mengizinkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aula besar segera menjadi kosong, setelah sekelompok besar orang yang mengancam yang dipimpin oleh ketiga pemimpin itu pergi. Melihat bahwa semuanya telah disepakati, Xiao Li melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk mundur. Kakak ketiga, meskipun orang-orang ini sudah menyetujui kondisi kita, kita tetap harus mengawasi mereka dengan cermat. Sangat umum bagi orang-orang di wilayah sudut hitam untuk menarik kembali kata-kata mereka. Xiao Li perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan. Pandangannya samar-samar menatap Medusa, sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini wajar saja. Kalau bukan karena Medusa ada di sini hari ini, kemungkinan besar mereka tidak akan begitu mudah menyetujui persyaratan kita. Xiao Yan tertawa dan berkata, Medusa. Xiao Li kaget saat mendengar nama ini. Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu. Wajahnya kaget saat dia langsung berteriak tanpa sadar, dia adalah Ratu Medusa dari ras Snake People di Vastager Desert. Xiao Li dan Xiao Ding telah berkerumun di tepi gurun cukup lama saat itu. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan Ratu Medusa yang sangat terkenal karena kecantikan dan keganasannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Medusa yang sangat ditakuti oleh seluruh kekaisaran magia, sebenarnya adalah kecantikan yang menyihir di sampingnya. Rahasiakan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Medusa, yang dingin dan acuh tak acuh di sisinya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, terima kasih banyak. Kamu ingin aku membantumu melawan Yun San. Mata cantik Medusa menatap Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak, kenapa aku harus membantumu? Yun San saat ini juga seorang elit Dozong. Aku tidak perlu memprovokasi lawan sekuat itu.
Xiao Yan tersenyum sembarangan saat dia berbicara dengan lembut, kami telah menyetujui persyaratan kolaborasi kami saat itu. Anda tidak dapat menolak permintaan saya pada saat-saat genting. Yang mulia, Anda tidak akan melupakan kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya kan? Kamu menipu saya lagi. Alis Ratu Medusa vertikal saat suara dingin mematikan tulang, yang mengandung amarah terdengar. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah, tenang. Ketika saatnya tiba, Anda bisa duduk diam di samping jika tidak ingin campur tangan. Aku tidak akan memaksamu. Medusa sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mendengus, jangan kira kata-kata seperti itu akan berhasil padaku. Saya secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi ketika waktunya tiba. Aku, Medusa, tidak hanya akan menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah mendengus dingin, tubuhnya bergetar saat dia dengan aneh, sekali lagi menghilang dari aula tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Xiao Li mengerutkan alisnya dengan saksama saat dia menatap tempat di mana Medusa menghilang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak ketiga, sepertinya sangat tidak masuk akal untuk mengandalkannya. Saya tidak pernah menaruh harapan saya padanya. Wanita ini mungkin luar biasa kuat, tetapi karakternya terlalu memberontak. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Jika bukan karena aku bisa mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tertarik, sepertinya dia akan terus mengejarku tanpa henti dengan niat untuk membunuh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kita saat berhadapan dengan Yun San tidak terlalu tinggi. Xiao Li agak khawatir saat dia berbicara. Dia juga menyadari bahwa Yun San adalah kartu truf terbesar dari Mystic Cloud Sect. Jika orang tua ini tidak jatuh, Mystic Cloud Sekte akan selamanya berdiri di Kekaisaran Jiama. Tenang, serahkan Yun San padaku. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa balas dendam bukanlah perkara sederhana. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, menghancurkan Mystic Cloud Sect secara alami akan sangat sederhana. Namun, dia saat ini tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Yun San meskipun kekuatannya melonjak pesat. Selain itu, masih banyak ahli dari Mystic Cloud Sekte di bawah Yun San serta ribuan murid tingkat rendah. Dia secara pribadi telah mencicipi pembentukan Mystic Cloud Sekte saat itu, dan secara alami tahu betapa kuatnya itu. Dari kelihatannya, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya tiba-tiba dialihkan ke cincin hitam pekat di jarinya saat dia menjadi sedikit terkejut. Sedikit kegembiraan segera melonjak ke matanya. Dia hampir melupakan kekuatan bertarung yang pada akhirnya ini, orang lain memanggil Yao Lao sebagai Yan Zunze. Dengan kata lain, Yao Lao tua pasti seorang ahli di kelas Douzun. Meskipun dia saat ini dalam bentuk roh, dia akan bisa menang dalam pertarungan dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang dengan bantuan Bone Chilling Flame. Kekuatan bertarung Xiao Yan tidak diragukan lagi, akan sangat melambung jika Yao Lao bisa bangkit kembali. Selain itu, Xiao Yan saat ini sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Sepertinya dia memiliki kemampuan untuk membantu Yao Lao, memperbaiki tubuh yang bisa menampung jiwanya. Begitu roh Yao Lao memiliki tempat tinggal, kekuatannya pasti juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu Douzong seperti Yun San bukanlah seseorang yang perlu ditakuti di mata seorang elit Douzun. Namun, Yao Lao jatuh tertidur. Xiao Yan juga sama sekali tidak menyadari bagaimana cara memurnikan tubuh, serta berbagai bahan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki tubuh adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Setelah Yao Lao terbangun, tidak hanya kekuatan bertarung Xiao Yan akan melambung, tetapi dia juga akan dapat menghindari banyak jalan memutar yang tidak perlu, mengingat pengalaman Yao Lao yang sangat hebat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia secara alami tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu, untuk membangunkan roh Yao Lao yang tertidur. Pada saat itu, dia tersandung secara membabi buta untuk membangunkan Yao Lao untungnya. Sekarang, selama dia diberi ramuan obat yang cukup, dia akan bisa memikirkan 2 atau 3 metode untuk membangunkan roh Yao Lao. Tangan Xiao Yan tiba-tiba membanting ke atas meja. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Li. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertegun, saat dia melihat kegembiraan yang tiba-tiba di wajah Xiao Yan. Kakak kedua, bisakah kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat? Xiao Yan tersenyum dan berkata, bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka sendirian, dia tidak akan tahu kapan dia bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu,
secara alami paling tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiao Li, yang mengelola sebuah kota. Tidak masalah. Kota Feng secara kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat, yang memiliki cukup kekuatan di wilayah sudut hitam. Saat ini, mereka semua mencoba menjilat kita. Kita bisa mencarinya jika kita membutuhkan bahan obat. Xiao Li menganggukkan kepalanya dan bertanya, bahan obat apa yang kamu butuhkan? Xiao Yan berbalik dan mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Setelah itu, pena itu dengan cepat menari-nari di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Li dan menginstruksikan, lebih baik jika kita bisa menemukan semua bahan obat ini. Kirim seseorang ke kota besar lainnya di wilayah sudut hitam, untuk membelinya jika mereka tidak tersedia di kota Feng. Yang terbaik adalah semuanya bisa diperoleh dalam waktu setengah bulan. Bunga abadi gelap, daun semangat matahari berapi-api. Tatapan Xiao Li menyapu kertas dan mempelajari banyak nama bahan obat asing di atasnya, yang biasanya tidak pernah dia dengar. Dia tertawa getir dan dengan hati-hati menyimpan kertas itu. Dia berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Kemungkinan tidak akan mudah menemukan bahan obat ini. Harga untuk membelinya juga tidak murah. Namun, untungnya toko-toko besar di kota itu telah membayar sejumlah emas, sebagai penghormatan kepada kami selama 1 bulan ini. Namun, mungkin tidak cukup menggunakan uang ini untuk membeli bahan. Xiao Yan hanya ingat bahwa dia tidak lagi berada di akademi dalam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Semua energi api, miliknya tidak digunakan sebagai mata uang di tempat ini. Dengan kata lain, mereka sekali lagi mengalami kesulitan keuangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Pil obat ini adalah semua hal yang Han Feng saring di masa lalu. Mereka termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi. Mereka seharusnya mendapatkan banyak uang jika Anda mencoba menjualnya. Kami pertama-tama akan menyelesaikan kebutuhan mendesak. Selama periode ini, saya akan tetap di kota Feng, dan menggunakan ramuan obat yang ditinggalkan Han Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini akan berlanjut sampai Anda telah mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Xiao Li juga menghela nafas lega, setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan tetap tinggal di kota Feng. Dengan kemampuan penyulingan obat yang terakhir yang tidak kalah dengan Han Feng, kemungkinan reputasi Gerbang Xiao akan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh wilayah sudut hitam. Pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang akan dikejar oleh sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Xiao Li menyimpan botol giok di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuarakan pikirannya. Mengingat kemampuan Han Feng, pil obat ini seharusnya dapat mendukung kita untuk jangka waktu tertentu. Anda bisa bersantai dan memperbaiki. Tinggalkan masalah bahan obat untuk saya selesaikan. Aku akan mengumpulkan semuanya bahkan jika aku harus merampok. Kekejaman liar muncul di wajah Xiao Li setelah dia berbicara. Dia jelas mengerti bahwa ramuan obat ini sangat penting bagi Xiao Yan. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan memberitahunya tentang hal itu dengan cara yang begitu serius, mengingat karakternya. Apa yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya mengorbankan hidupnya. Saat itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Ding kepadanya ketika dia menuju wilayah sudut hitam masih ada di hatinya. Kamu bisa mati, tapi saudara ketiga tidak bisa. Hidung Xiao Yan terasa sedikit berair, saat dia mempelajari kemerahan cerah yang tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li. Hilangnya ayahnya, dan kehancuran wajah klan Xiao. Kedua saudara ini berada sangat jauh dari kekaisaran, berkerumun dalam kesendirian, dan kesusahan di tempat asing ini. Semua yang mereka inginkan hanyalah bisa mendapatkan kekuatan yang cukup, untuk membalas dendam pada Mystic Cloud Sect. Untuk tujuan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu dalam pelatihan selama 1 tahun di akademi, dan menderita sakit selama 2 tahun di bawah tanah. Untuk tujuan ini, Xiao Li tidak ragu untuk melakukan perjalanan jauh ke daerah sudut hitam, dan menelan pil pemakan kehidupan untuk menukar nyawanya dengan kekuatan. Untuk tujuan ini, Xiao Ding telah memimpin sisa anggota klan Xiao, membuat mereka bertahan di kekaisaran Jiama. Motifnya adalah menunggu mereka kembali. Ini karena semua anggota klan Xiao percaya bahwa seorang pemuda klan Xiao, yang telah menciptakan keajaiban, pasti dapat mengejutkan hati mereka, dan menciptakan keajaiban seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Itu tadi alur cerita Battle Through the Heavens Part 21. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.